Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 18 September 2025. Sari berita penting. Pencurian handphone kontingen Bungo dalam acara kejuaraan badminton provinsi di Kuala Tungkal. Berita kedua, pelantikan kepala desa dan PJ Kades dan BPD 6 desa oleh Setda Tebu. Berita ketiga, dari penebang kayu jadi petani kopi, transformasi hijau Nagari Unggan sebagai contoh. Berita selengkapnya. Berita kata ketiga, masyarakat Nagari Unggan sukses mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial. Keberhasilan ini lahir dari pendampingan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi sejak tahun 2015 setelah bencana banjir besar Galudo melanda wilayah tersebut. Masyarakat sadar rusaknya hutan memicu bencana dan mengancam penghidupan mereka. Karena itu mereka bersama Warsi melakukan pemetaan partisipatif, menyusun dokumen hak kelola serta membuat aturan pengelolaan berbasis adat dan kearifan lokal. Aturan merangkum dari mencakup perlindungan hutan lindung, zona pemanfaatan, hingga mekanisme pengawasan partisipatif. Upaya ini membuahkan hasil. Pada tahun 2018, Lembaga Pengelola Hutan Nagari LPHN Unggan resmi menerima izin perhutanan sosial melalui skema hutan desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendampingan terus berlanjut. Pada tahun 2022, Warsi memberikan hibah kepada 10 kelompok perhutanan sosial, termasuk LPHN Unggan. Dukungan tidak hanya berbentuk pendanaan, tetapi juga penguatan teknis, kelembagaan, serta kapasitas mobilisasi sumber daya. Lebih dari 80% fasilitas dilakukan oleh para penguatan pasca legalitas perhutanan sosial. Dari 52 nagari yang kami dampingi, 48 telah mendapatkan izin. Salah satu contoh bisa kita lihat di Nagari Unggan. Setelah bencana banjir, masyarakat bersama LPHN menata kembali hulu sungai dan hutan nagari, ujar Ade Junaidi, Direktur KKI Warsi, Jumat 12 September 2025. Masyarakat kemudian menata ulang kawasan hutan dengan pembagian zona lindung dan zona pemanfaatan. LPHN memanfaatkan hibah untuk mengubah mata pencarian masyarakat dari buruh pengangkut kayu menjadi petani kopi. Melalui dukungan hibah ini, kami mampu mendorong perubahan mata pencarian masyarakat dari buruh pengangkut kayu yang sebelumnya menebang hutan menjadi petani kopi. Kami telah menyalurkan lebih dari 15.000 bibit kopi kepada 80 penerima manfaat. Jelas Delalpa Mawardi, Ketua LPHN Unggan. Pendekatan ini dilakukan bertahap melalui edukasi risiko banjir, longsor, serta pentingnya menjaga fungsi hutan. LPHN memberikan pelatihan budidaya kopi mulai dari proses tanam hingga pengelolaan sesuai kebutuhan pasar. Sistem agroforestry diterapkan dengan memadukan kopi dan pepohonan hutan. Perubahan ini membentuk nyata. Aktivitas perambahan hutan menurun signifikan. Buruh pengangkut kayu kini lebih sering mengurus ladang kopi daripada menebang pohon hutan. Reboisasi dan pengamanan hutan berjalan lancar sehingga kualitas lingkungan membaik. Banjir dan longsor jarang terjadi. Nagari Unggan menjadi salah satu dari 269 nagari di Sumatera Barat yang menjalankan perhutanan sosial. Gubernur Sumatera Barat menyebut provinsi ini pelopor nasional dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sebanyak 259 kelompok aktif setiap tahun. Sumatera Barat serius dalam mendorong masyarakat yang hidup dalam dan sekitar hutan agar bisa sejahtera tanpa merusak hutan.
Kita targetkan semua kabupaten bisa menjadi bagian dari provinsi hijau, ungkap Gubernur. Atas kontribusi ini, Sumbar memperoleh dana Result Based Payment REDD dari Green Climate Fund melalui BPDLH. Penurunan emisi tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, RBEP adalah bentuk pengakuan dan insentif global. Negara maju harus membayar lebih untuk emisi mereka, dan wilayah seperti Sumatera Barat adalah garda terdepan dalam perlindungan iklim dunia, ujar Joko Tri Haryanto, Direktur BPDLH. Nagari Unggan kini menjadi contoh transformasi dari penebang kayu menjadi petani kopi. Masyarakat membuktikan menjaga hutan bisa sejalan dengan kesejahteraan. Hutan melangkah menuju ke Green Provinces, mengajarkan dunia bahwa perubahan besar selalu dimulai dari komunitas di tapak. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.